Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Rian selaku dosen matkul ini dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bauran kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta alasan mengapa kebijakan tersebut sering diibaratkan sebagai painkiller atau obat pereda nyeri. Sebelum membahas kebijakannya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengapa nilai tukar rupiah sempat melemah. Beberapa waktu lalu, rupiah mengalami depresiasi atau pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tingginya suku bunga di Amerika Serikat yang membuat banyak investor lebih memilih menyimpan dananya di sana karena dianggap lebih menguntungkan dan lebih aman. Selain itu, kondisi ekonomi dunia yang belum stabil serta konflik geopolitik juga membuat banyak investor menarik dananya dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, permintaan terhadap dolar meningkat, sedangkan permintaan terhadap rupiah menurun, sehingga nilai rupiah ikut melemah. Namun belakangan ini rupiah mulai mengalami apresiasi atau penguatan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasar mulai membaik dan kepercayaan investor terhadap Indonesia juga mulai meningkat. Meskipun begitu, penguatan ini tetap harus dijaga karena kondisi ekonomi global masih bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk menjaga stabilitas tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah menaikkan BI rate menjadi 5,50%. Tujuan kenaikan suku bunga ini adalah agar investasi di Indonesia menjadi lebih menarik. Ketika suku bunga naik, keuntungan yang diperoleh investor dari menempatkan dana di Indonesia juga ikut meningkat. Akibatnya, investor asing kembali tertarik membeli aset-aset keuangan di Indonesia. Karena mereka harus membeli rupiah terlebih dahulu sebelum berinvestasi, permintaan terhadap rupiah meningkat dan nilai tukarnya menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, kenaikan BI rate sering disebut sebagai jangkar pertahanan karena berfungsi menjaga kepercayaan pasar dan menahan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kebijakan berikutnya adalah penguatan suku bunga SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. SRBI merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dengan menawarkan imbal hasil yang lebih menarik, SRBI mampu menarik dana dari investor asing, terutama investor yang mencari keuntungan dalam jangka pendek atau yang biasa disebut hot money. Semakin banyak investor membeli SRB, semakin besar pula permintaan terhadap rupiah. Hal ini tentu memberikan dampak positif terhadap nilai tukar. Namun, karena dana tersebut bersifat jangka pendek, Bank Indonesia tetap harus mengantisipasi kemungkinan investor menarik kembali dananya jika kondisi global berubah. Selanjutnya adalah insentif hedging swap. Salah satu kekhawatiran investor asing adalah perubahan nilai tukar yang tidak menentu. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia menyediakan fasilitas hedging swap atau lindung nilai. Dengan adanya fasilitas ini, investor dapat mengurangi risiko kerugian akibat perubahan kurs, sehingga mereka merasa lebih aman untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Kebijakan ini penting karena dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelarian modal atau capital flight, yang dapat memperburuk pelemahan rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga menyediakan akses repo bagi perbankan. Walaupun Bank Indonesia menaikkan suku bunga, kondisi perbankan tetap harus dijaga agar tidak mengalami kesulitan likuiditas. Melalui fasilitas repo, bank dapat memperoleh dana tunai dengan menjaminkan surat berharga yang dimilikinya. Dengan adanya fasilitas ini, bank tetap mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dan tetap dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat. Jadi, meskipun kebijakan moneter diperketat, stabilitas sektor perbankan tetap terjaga. Kebijakan yang terakhir adalah triple intervention atau intensitas operasi moneter. Artinya, Bank Indonesia tidak hanya mengeluarkan kebijakan di atas kertas, tetapi juga langsung turun ke pasar melalui intervensi di pasar valuta asing, pasar DNDF, dan pasar surat berharga negara. Tujuannya adalah untuk menjaga agar pergerakan nilai tukar rupiah tetap stabil, serta meningkatkan kepercayaan pelaku pasar bahwa Bank Indonesia siap menjaga kondisi ekonomi. Dari semua kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah Bank Indonesia memang berhasil mengurangi kepanikan pasar dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara. Karena itu, kebijakan ini diibaratkan sebagai painkiller, bukan antibiotik. Painkiller hanya meredakan gejala penyakit, sedangkan antibiotik menyembuhkan penyebab utamanya. Artinya, Bank Indonesia tidak hanya mengeluarkan kebijakan di atas kertas, tetapi juga langsung turun ke pasar melalui intervensi di pasar valuta asing, pasar DNDF, dan pasar surat berharga negara. Tujuannya adalah untuk menjaga agar pergerakan nilai tukar rupiah tetap stabil, serta meningkatkan kepercayaan pelaku pasar bahwa Bank Indonesia siap menjaga kondisi ekonomi.
Dari semua kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah Bank Indonesia memang berhasil mengurangi kepanikan pasar dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara. Karena itu, kebijakan ini diibaratkan sebagai painkiller, bukan antibiotik. Painkiller hanya meredakan gejala penyakit, sedangkan antibiotik menyembuhkan penyebab utamanya. Dalam konteks ini, kebijakan Bank Indonesia berhasil mengurangi gejolak pasar, menjaga kepercayaan investor, dan memperkuat rupiah dalam jangka pendek. Akan tetapi, masalah mendasar seperti ketergantungan terhadap impor, defisit transaksi berjalan, dan struktur ekonomi yang masih perlu diperkuat belum sepenuhnya terselesaikan. Permasalahan tersebut membutuhkan reformasi ekonomi dan kebijakan jangka panjang dari pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan Bank Indonesia sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek. Namun agar rupiah benar-benar kuat dan stabil dalam jangka panjang, Indonesia juga harus memperbaiki fundamental ekonominya. Sekian video saya yang dibuat dengan kreativitas yang mengikuti perkembangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.